Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana dengan kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, sudah beberapa bulan ini saya tidak mengupload video ke YouTube. Dan sekarang saya mau mencoba kembali untuk memberikan video yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Dan di video kali ini saya mau membahas seputar rambut, terutama rambut saya. Oke, kita ikuti terus videonya. Oke, sesuai tema saya hari ini, saya itu akan membahas tentang rambut saya. Jadi rambut saya itu bisa kalian lihat mengembang seperti ini. Jadi jenis rambut saya itu keriting kribo. Jadi kalau misalkan panjang itu akan mengembang ke atas seperti ini dan membuat penampilan itu nggak rapi. Karena walaupun disisir, walaupun pakai pomade, tetap rambut ini itu akan mengembang seperti itu. Karena suka bingung sih kenapa yang mengembang itu rambut, bukannya bakat saya gitu kan. Kalau misalkan bakat yang mengembang kan saya itu bisa menjadi orang yang lebih sukses lagi kan. Oke, jadi di video kali ini saya mau buat tutorial gimana cara meluruskan rambut pria di rumah. Oke, jadi produk yang saya pakai itu adalah ini, Macarizo Rebonding System. Jadi si Macarizo ini salah satu produk pelurus rambut. Kalian pasti udah tahu karena Macarizo ini udah terkenal banget kan. Emang obat untuk meluruskan rambut. Jadi di sini tuh saya mau meluruskan rambut sendiri di rumah. Oke, jadi dan saya ini beli Macarizo ini offline. Jadi nggak online ya, jadi belinya offline. Dan di sini itu harganya 70.000. Di sini ada, bisa kalian lihat. Ini harganya 70.000 dan di sini untuk, bisa kalian baca, untuk rambut keriting kribo. Oke. Dan di sini juga kita buka dulu isinya ada apa aja. Jadi di sini tuh isinya ada shampoo, ada conditioner, ada Macarizo Rebonding System. Ini step 1, di sini ada angka 1. Dan ini ada step 2. Oke, nanti kita bahas satu persatu. Jadi di sini kita dapat shampoo-nya, dapat conditionernya juga, dan di sini ada step 1 dan step 2 dan step 2. Step 1 dan step 2. Oke, gimana cara pakainya? Oke, jadi selain si Macarizo Rebonding System, kita juga memerlukan si catokan. Jadi buat membuat rambut kita itu hasilnya lebih maksimal, kita memerlukan si catokan ini guys. Jadi kalau misalkan hanya menggunakan si Macarizo tanpa si catokan ini, hasilnya itu nggak akan maksimal guys. Jadi hasilnya itu mungkin akan jadi ikal, nggak lurus gitu kan. Jadi kita tetap memerlukan si catokan ini. Awalnya sih saya juga ngerasa, aduh ini harus dicatok nih, gimana, saya takut banget rambut saya itu nanti mungkin jadi rusak atau gimana. Dan akhirnya karena rasa penasaran, jadi saya mencobanya guys. Oke, jadi si catokan ini saya beli di online shop di Shopee, harganya itu 78.000. Dan ini itu cepat panas, dan si sonar ini itu udah profesional 20 year. Jadi mungkin udah 20 tahun dia produknya, itu 20 tahun, ini udah lama, pasti udah bagus banget. Dan di sini itu modelnya bisa saya perlihatkan, di sini itu modelnya 823. Jadi buat kalian yang mungkin mau order bisa dicek SN823. Dan ini harganya 78.000. Kalau misalkan sebelum, jadi kan saya beli si Macarizo ini itu offline dan harganya 70.000. Kalau misalkan si catokan ini saya tadinya mau beli sekalian, dan ternyata kalau offline itu ini harganya lumayan mahal, sekitar 150.000, jadi setengah dari harga online. Jadi saya belinya online aja guys, jadi kan lumayan si 70.000 nya. Jadi 150.000 itu kita bisa dapat satu paket.
Oke, saya akan bacakan dulu petunjuk gimana cara pakainya supaya kalian juga paham. Langkah pertama itu kita harus cuci rambut dengan shampoo. Jadi kita harus keramas dulu. Baru kemudian kita menggunakan Macarizo yang step 1 yang ini. Kemudian kita gunakan Macarizo yang ini yang step 2. Baru kemudian menggunakan conditioner. Oke, jadi yang pertama-tama kita harus keramas dulu guys. Jadi di sini itu tertulis kita itu bisa keramas menggunakan sampo yang ada di sini ataupun bisa menggunakan sampo yang ada di rumah yang biasa kita pakai. Oke, jadi sekarang saya mau keramas dulu. Kita skip dulu. Oke, ini saya sudah keramas. Jadi tinggal dikeringkan aja rambutnya pakai handuk. Oke, ini udah kering, tinggal kita menggunakan si Macarizo Rebonding System yang step 1 ini. Jadi kalau misalkan di rumah kalian ada adik, kakak, atau saudara kalian yang lain yang bisa membantu kalian mengoleskan ini, itu lebih bagus. Karena di rumah sekarang saya lagi sendirian, jadi di sini saya melakukannya sendirian. Oke, dan satu hal lagi, saya mohon maaf banget karena di sini saya tidak menggunakan sarung tangan plastik karena saya lupa naruhnya di mana. Jadi mohon untuk pengertiannya. Jadi buat kalian yang mau coba di rumah, usahakan pakai sarung tangan aja karena saya lupa naruhnya di mana. Jadi kita langsung aja ke tutorialnya. Jadi di sini kita gunakan step 1. Jadi warnanya seperti ini. Warnanya itu kalau di sini tuh warnanya tuh pink, bukan putih ya. Ini tuh agak-agak pink. Dan kita oleskan di rambut kita seperti ini. Jadi nanti kalau kalian sudah tonton video ini, terus kalian ada yang komen kok nggak pakai sarung tangan, mohon maaf, saya lupa naruhnya di mana. Jadi anggap aja saya itu sedang pakai sarung tangan. Kalian olesin aja rata di rambut kalian. Dan tipsnya adalah kalian tuh gunakannya di depan sama di pinggir aja. Jadi ke bagian sininya nggak usah. Karena nanti saya akan ngasih hal yang berbeda sama yang di salon. Dan di sini juga seperti yang tertulis di bukunya, kita itu saat mengoleskan step 1 ini 1 cm dari akar batang rambut itu jangan sampai kena. Jadi hanya bagian ke depannya aja. Jadi nggak usah semua rambut kalian itu oleskan ini, jadi hanya beberapa aja, hanya daerah yang seperlunya kita pakai. Jadi nggak usah semua sampai ke bawah sini, nggak perlu. Jadi hanya bagian depan terutama, karena rambut saya itu kalau panjang itu keribu. Oh ya, satu lagi, sebelum melakukan tutorial ini sendiri di rumah, saya sempat pergi ke salon untuk menanyakan meluruskan rambut pria itu gimana, bisa atau enggak. Dan ternyata dari pihak salon itu mengatakan bisa, cuma dengan syarat kita itu harus memanjangkan rambut dulu minimal sebahu seperti ini. Dan itu menurut saya
kalau memanjangkan rambut sebau segini itu butuh waktu beberapa tahun kan, itu terlalu lama. Dan akhirnya saya cari tutorial ini, saya cari obatnya sendiri, dan ya udah saya langsung praktek di rumah. Dan ini adalah praktek kedua kalinya. Jadi sebelum buat video ini saya udah pakai produk ini sekali kemarin, dan hasilnya rambut saya itu nggak terlalu kribo, agak sedikit lurus sih sekarang. Dan saya cuma mengoleskannya itu nggak sampai ke bawah, cuma di sini doang nih, nggak harus sampai ke bawah, jadi hanya depan dan pinggir sampai sini aja. Oleskan sampai merata di rambut yang keritingnya. Kalau misalkan sudah rata, kita tunggu 30-40 menit, biarkan si obat ini itu meresap dulu di rambut kalian. Dan kalau misalkan sudah 20 menit, bisa kalian sambil tarik-tarik segini seperti ini, seperti petunjuk. Oke, jadi ini udah saya aplikasikan produknya, ini udah merata. Dan sambil menunggu produk ini meresap, jadi saya mau bacakan dulu petunjuk yang ada di kertas ini, terutama bagi kalian yang belum pernah meluruskan rambut dan juga mau mencobanya. Nanti mungkin di sini tuh ada disarankan untuk melakukan tes tempel. Apabila rambut Anda belum pernah diluruskan atau kulit Anda sensitif, tes tempel, oleskan sedikit krim kira-kira seukur biji kacang hijau di belakang telinga. Amati, bila dalam 30 menit kulit Anda memerah, gatal panas, maka Anda sensitif terhadap produk, sehingga jangan melakukan proses lebih lanjut. Dan jangan lupa gunakan sarung tangan sekali pakai yang sesuai. Jangan aplikasikan produk langsung pada kulit kepala. Hindari penumpukan krim saat aplikasi. Jika rambut pernah diluruskan, aplikasikan hanya pada bagian rambut baru tumbuh. Jangan digunakan pada rambut yang telah rapuh atau sangat rusak, atau rambut yang diwarnai dengan henna. Tes kekuatan rambut, tarik 2-3 helai rambut dalam keadaan kering. Bila rambut mudah patah, artinya rambut sudah dalam keadaan rapuh, sangat rusak. Bila rambut masih lentur, artinya rambut siap untuk dismoothing atau diluruskan. Tidak untuk digunakan pada bulu mata ataupun alis. Hindari kontak dengan mata. Jika terjadi, segera basuh mata dengan air dan temui dokter. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jadi buat kalian yang pemula, jadi nanti sebelum melakukan mengaplikasikan rambut itu, kalian tes dulu rambut kalian seperti ini, apakah rambut kalian itu mudah patah atau gimana. Jadi usahakan rambut kalian itu dalam keadaan sehat. Ini setelah ditarik-tarik, bisa kalian lihat rambut saya itu udah lumayan terlihat lurus. Sudah mulai terlihat lurus. Oke, ini sudah 30 menit pemakaian produk. Bisa kalian lihat hasilnya seperti ini. Dan ini produksinya sudah menyerap. Dan sekarang buat saya masuk ke step selanjutnya, yaitu untuk membilas rambut ini guys. Jadi setelah kita menggunakan step 1 selama 30 menit tadi, saatnya untuk dibilas kembali guys menggunakan air. Ingat, cuma menggunakan air biasa ya, tanpa menggunakan shampoo ataupun apapun. Jadi cukup dengan air biasa yang ada di kamar mandi kalian. Oke, sambil menunggu saya membilas rambut, saya mau
memanaskan dulu si catokan ini guys. Jadi setelah nanti rambut saya dibilas, si catokan ini sudah panas. Oke, saya tinggal dulu sebentar. Oke, jadi ini hasil setelah saya bilas dengan air dan sudah saya keringkan. Dan seperti petunjuk pemakaiannya di sini. Jadi buat kalian yang mungkin nanti mau coba, kalian baca-baca aja petunjuknya. Dan di sini itu setelah bilas rambut sampai bersih tanpa shampoo, keringkan rambut dengan handuk atau hair dryer hingga setengah kering. Dan langkah selanjutnya catok rambut selapis demi selapis. Oke, sekarang saya mau ke step selanjutnya, yaitu pencatokan. Dan di sini catokan saya sudah panas. Dan di sini ini sudah panas, dan di sini juga di dalamnya ada berwarna merah, berarti ini tuh menyala. Dan di sini juga ada derajatnya, ada 160 Celcius, 180, 200, 220. Dan di sini saya menggunakan 160 yang lebih rendah aja guys. Jadi supaya nggak terlalu panas. Dan jujur pas pertama kali saya melakukan pencatokan tuh ada rasa takut sih sebenarnya, takut rambut saya rusak atau gimana. Tapi keinginan untuk punya rambut lurus itu yang mendorong saya untuk ya udah saya lakukan gitu guys. Oke. Dan satu hal lagi, ini itu adalah proses yang kedua kalinya saya melakukan pencatokan guys. Jadi sebelum membuat video ini saya sudah mempraktekkan ini sebelumnya gitu guys, tanpa dibuat video. Jadi ini yang kedua kalinya. Oke, saatnya pencatokan. Dan di sini satu hal lagi, buat kalian yang usahakan kalian itu berdua, ada yang membantu kalian di rumah guys. Jadi karena di rumah saya sedang tidak ada siapa-siapa, jadi saya melakukannya sendiri. Dan satu hal lagi, kalau misalkan kalian mendengar suara musik dangdut, mohon maaf, itu lagi ada yang hajatan di dekat rumah saya. Oke, langsung aja kita ke step selanjutnya, pencatokan. Let's go. Dan di sini kita, kalau saya sih seperti ini guys, kita ambil sedikit. Dan saat melakukan pencatokan, jujur ini panas. Jadi jangan terlalu lama. Jadi di sini itu lumayan panas guys. Di kulit kepala itu panas. Oke, saatnya kita melakukan pencatokan. Jadi seperti ini, ditarik sedikit demi sedikit. Terus kalian harus hati-hati karena pas proses pencatokan tuh lumayan panas di kulit. Jadi nggak usah terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, jadi pas ditekan gini, tarik ke depan perlahan. Jadi saya cuma mencatok bagian, enggak sampai ke bawah sini, cuma bagian sebelah sini doang, sesuai dengan yang tadi kita oleskan aja guys. Di sini sudah mulai terlihat lurus, hanya saja si rambut itu menjadi kering, mungkin karena mengalami proses pencatokan, jadi kering dan panas.
Oke, ini hasil setelah saya catok dan hasilnya seperti ini guys tuh. Si rambut tuh jadi keras dan kering seperti ini tapi lurus. Dan tips untuk mencatok rambut itu kalian asal aja, nggak usah semuanya dicatok. Jadi yang paling terpenting itu di bagian area depan di sini, yang paling terpenting seperti ini guys. Jadi yang saya catok itu hanya bagian depan sama sini aja, jadi bagian ke bawah sini nggak usah. Jadi hanya sebagian rambut yang dicatok dan diluruskan, nggak usah semuanya. Oke, nggak usah lama-lama catoknya. Sekarang saatnya kita masuk ke step selanjutnya, yaitu menggunakan produk. Selanjutnya yaitu menggunakan produk rebonding system yang ke step 2. Oke, setelah melakukan pencatokan, saatnya kita melakukan step yang selanjutnya, yaitu menggunakan produk step kedua di sini, step kedua, dan kita tinggal oleskan aja di rambut kita. Jadi manfaat dari si produk ini tuh membuat rambut yang sudah dicatok itu menjadi lembut kembali guys. Jadi ibaratnya itu melembabkan. Jadi produk ini tuh isinya putih seperti ini, putih dan kental. Kita tinggal oleskan aja di bagian rambut yang tadi kita catok. Bisa kalian lihat ini hasilnya tuh lurus. Oke, saatnya kita bilas. Oke, kita gunakan ini usap sampai rata di bagian rambut yang tadi sudah kita catok dan sudah kita kasih obat. Jadi sampai rata guys, jadi cukup yang terkena catokannya aja. Oke, ini setelah hasil pemakaian step kedua tadi, bisa kalian lihat hasilnya sekarang itu rambut saya tampak lebih lurus dan juga mudah diatur guys. Oke, jadi buat kalian yang memiliki jenis rambut keriting, khususnya yang kribo seperti saya, itu memiliki rambut lurus itu bukan hanya sekedar impian atau angan-angan guys. Jadi alhamdulillah saya udah buktikan dan ini hasilnya guys seperti ini. Jadi rambut saya itu jauh lebih rapi, mudah untuk diatur pastinya, dan yang pasti saya itu bisa lebih percaya diri untuk melakukan aktivitas di luar sana. Oke, jadi manfaat dari si step kedua ini bakalan saya bacakan guys.
Oke, jadi ini saya bacakan dulu. Jadi perlindungan lembut dengan hydrolyzed milk protein sebagai nutrisi bagi rambut dan membantu menjaga kelembaban alami rambut, membantu mengurangi muatan elektrostatik pada rambut sehingga rambut tampak lebih lurus alami, rambut terasa lembut, tetap sehat dan berkilau alami. Oke, jadi rambut itu menjadi lembut, itu emang benar banget, rambut itu menjadi lembut dan mudah diatur. Dan satu hal lagi guys, jadi pemakaian step kedua ini kita tunggu sampai menyerapnya itu 20 menit sampai 30 menit guys. Jadi biarkan si produk ini menyerap dulu, kemudian kita masuk ke step selanjutnya, yaitu dibilas. Oke, jadi sekarang sudah 20 menit. Jadi saatnya saya mau masuk ke step selanjutnya, yaitu pembilasan. Jadi setelah kita tadi melakukan pencatokan, sudah menggunakan step kedua, dan sekarang kita masuk step selanjutnya, yaitu pembilasan guys. Jadi kita setelah menggunakan step kedua, kita sekarang harus membilas kembali rambut kita ini guys dengan air. Ingat, cukup dengan air biasa tanpa menggunakan shampoo ataupun produk lain. Oke, saya tinggal dulu, saya mau bilas. Sudah saya bilas dan juga sudah saya keringkan, jadi hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita masuk ke step terakhir, yaitu step penutup. Kita tinggal menggunakan yang namanya conditioner guys. Jadi di sini juga kita sudah dapat conditionernya. Jadi ini step terakhir guys. Jadi setelah pembilasan tadi, saatnya kita menggunakan si conditionernya guys. Cara menggunakan conditionernya bersama, kita tinggal oles di rambut saja. Oke, ini sudah menggunakan conditioner, saatnya kita rapihkan guys. Di sini bisa kalian lihat hasilnya, itu rambut saya itu tampak lebih lurus dan pastinya lebih mudah diatur guys dibandingkan yang pertama tadi kan. Sekarang itu jadi lebih lurus. Lebih mudah diatur, dan pastinya biasanya kalau misalkan rambut keriting itu disisir itu susah, dan pastinya suka, kalau kata orang Sunda mah jempet gitu kan guys. Jadi hese gitulah pokok namanya, disisir nate hese diaturna. Jadi kalau misalkan sudah di rebonding kayak gini tuh, rambut tuh lebih mudah diatur dan pastinya ngerasa lebih kasep saeutik. Oke, jadi segitu dulu video saya tentang meluruskan rambut guys. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya guys. Oke, jadi ini hasil akhirnya guys. Jadi rambut saya itu tampak lebih lurus, mudah diatur pastinya, jadi jauh lebih rapi dan lebih percaya diri juga buat melakukan aktivitas di luar sana. Dan di next video nanti saya bakalan buat video kekurangan dan kelebihan saat kita meluruskan rambut guys. Jadi supaya durasinya tidak terlalu panjang, di next video saya akan jelaskan lagi. Dan buat kalian yang memiliki pertanyaan, boleh tinggalkan komentar kalian di bawah, nanti insya Allah saya jawab. Dan buat kalian yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan ditekan tombol subscribe-nya. Dan buat kalian yang suka sama video ini, ditekan like-nya juga. Jangan lupa ditekan tombol notifikasinya biar kalian tuh nggak ketinggalan video selanjutnya dari saya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.